Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Daya Cipta yang akan memberikan video-video tutorial dan menarik lainnya untuk Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah berlangganan di channel ini, dan selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana caranya membuat meja lipat atau meja portable dengan ukuran minimalis dan tentunya cantik dan elegan dari segi tampilan. Untuk bahan yang saya gunakan adalah bahan kayu jati Belanda dengan bahan bekas palet dengan ukuran lebar kurang lebih 9,5 cm dan tebalnya 2 cm. Untuk pertama-tama yang perlu kita kerjakan atau yang Anda lihat di video sekarang, yaitu membuat ukuran sepanjang 50 cm sebanyak 4 batang. Lalu kemudian untuk bagian frame yang sekarang Anda lihat di video, ukuran panjangnya kurang lebih 46 cm dengan lebarnya 3 cm atau bisa juga 4 cm Anda buat, dan tebalnya 2 cm. Proses pertama yang sudah Anda lihat sekarang yaitu membuat frame terlebih dahulu dengan memasangkan kayu yang panjang dengan yang pendek, yang nantinya ini menjadi ukuran panjang dan ukuran lebar. Untuk yang pendeknya ukurannya 28 atau 29 cm. Digabungkan dengan menggunakan alat corner clamp ini yang berwarna merah. Fungsinya untuk membuat sudut lebih sempurna atau membuat siku lebih sempurna sehingga tidak bengkok ataupun melengkung. Dengan bantuan ini maka pembuatannya menjadi lebih bagus atau hasilnya juga lebih bagus. Nah, sebelum pemasangan biasakan untuk memberikan lem kayu, lalu kemudian dipasangkan skrup sebanyak 2. Dan sebelum dipasangkan skrup dilubangi dahulu dengan menggunakan bor tangan. Tujuannya yaitu karena pemasangan skrup ini dipasangkan di ujung kayu, maka fungsi untuk dilubangi terlebih dahulu agar nantinya tidak pecah saat pemasangan skrup. Baik, setelah selesai keempat siku kita buat, nah selanjutnya kita akan rapikan permukaannya dengan amplas agar lebih licin dan halus. Namun sebelum itu kita lanjut ke pekerjaan berikutnya, yaitu membuat kaki-kakinya, yang mana kayu yang saya gunakan ukurannya lebih lebar sedikit, jadi harus dibuat dulu. Untuk tadi ukurannya 3 cm, maka sekarang untuk kakinya harus lebih kokoh dengan ukuran 4 cm lebarnya. Dan untuk panjang atau ketinggiannya kurang lebih 26 atau 27 cm. Kita buat sebanyak 2. Untuk prosesnya bisa dilihat di video. Kita potong dahulu, lalu kemudian kita pasangkan satu persatu, juga dengan menggunakan bantuan alat sederhana yang sudah pernah kita gunakan di awal tadi, yaitu alat corner clamp. Bisa kalian dapatkan di toko-toko online ataupun toko-toko konvensional. Perhatikan cara pemasangannya. Nah, untuk pembuatan ini
tidak menggunakan skrup karena kalau nanti ada kepala skrup yang terlalu besar, dia akan terjadi gesekan dan membuat macet pada saat dibuka dan ditutup. Baik, seperti ini pembuatannya. Lalu kita buat sebanyak 2 buah, yaitu untuk kaki kanan dan kaki kiri. Nah, seperti ini. Proses selanjutnya kita pemasangan papan bagian atas meja. Sebelum lanjut ke proses berikutnya, kita awali dulu dengan memberikan lem kayu di setiap sisi-sisi papan yang akan kita gunakan. Pasangkan dengan merata, lalu dirapikan agar tidak ada lem-lem yang lumer. Pasangkan seperti yang ada di video, lalu disekrup dengan menggunakan skrup ukuran 1,5 atau 2 cm. Ya, tujuannya karena kalau terlalu panjang ini nanti bisa tembus, dan ini tajam ujungnya, bisa melukai. Untuk itu diusahakan untuk menggunakan skrup yang tidak melebihi ketebalan dari 2 kayu ini. Pasangkan dengan rapi, jangan sampai ada celah yang terjadi antara sambungan-sambungan. Lalu proses berikutnya ini kembali ke kaki-kakinya yang sudah kita buat sebanyak 2 buah tadi. Untuk bagian ujungnya, di setiap ujung kita buatkan lingkaran, setengah lingkaran ya, dibentuk membulat. Nanti agar pas saat pemasangan diduduki maka ketinggiannya bisa rata. Selanjutnya kita rapikan. Ini dia yang tadi saya bilang, diamplas terus bagian atas, bawah, sisi luar dan sisi dalam dirapikan sampai serapi-rapinya, karena ini tampilan itu lebih diperhatikan. Dan juga bagian papan atasnya harus diratakan sampai licin. Dan jangan lupa menggunakan masker. Proses selanjutnya itu pemasangan. Ini dia nih yang penting, karena beda dari kebanyakan meja ya, seharusnya yang pada umumnya tidak ada bagian ini. Nah, untuk kali ini yang saya buat, saya pasangkan bagian ini. Ini nanti kalian di akhir video akan tahu fungsinya untuk apa, karena meja ini tidak banyak orang yang bisa membuatnya dan beda dari yang lain. Nah, selanjutnya kita pasangkan frame yang tadi sudah kita buat, yang sudah tadi kita licinkan, sudah bersihkan, digabungkan dengan papan yang juga sudah tadi kita bersihkan dan juga licinkan, yang sudah sama-sama rapi. Kita gabungkan dengan memasangkan engsel. Nah, untuk ukuran engsel kita bisa sesuaikan dengan ketebalan kayunya. Kita pasangkan sebanyak 2 buah, lalu dipasangkan lagi dengan menggunakan skrup. Pastikan untuk pemasangan frame ini tidak miring ke atas atau ke bawah atau ke kiri ke kanan, jadi harus tepat di tengah-tengah. Berikan sisa papan di sebelah kiri kanannya, di sisi-sisinya, dengan jarak kurang lebih 1,5 atau 2 cm. Jadi tidak pas ke pinggiran papannya atau tidak pas di pinggiran framenya. Untuk selanjutnya kita pemasangan kaki. Nah, seperti ini dia kakinya. Kita pasangkan, dilubangi saja dahulu, lalu kita pasangkan kemudian skrupnya. Bisa pasang satu persatu sampai dengan selesai kaki pertama, kaki kedua.
perlahan saja. Nah, seperti ini hasilnya, dan sudah bisa kita lihat. Nah, ini dia kelihatan rapi dan cantik dengan motif-motif kayu yang alami tanpa dibuat-buat. Untuk proses akhir kita akan lihat selanjutnya. Nah, bagaimana cara memasangkan kaki. Selanjutnya tahap akhir adalah pemasangan. Ini dia, ini engsel kayu, tujuannya untuk menyangga bagian papan agar yang tadinya dengan posisi rata bisa diangkat seperti tutup piano ya. Konsepnya seperti itu, tapi fungsinya beda. Kita pasangkan juga dengan menggunakan skrup ukuran 2 cm atau 2,5 cm. Intinya jangan sampai tembus ke bagian papan. Pasangkan seperti ini. Nah, cara kerjanya seperti ini. Lalu kita lihat seperti apa cara pemakaiannya. Ini dia, diangkat lalu kemudian diganjal seperti ini, teman-teman. Jadi untuk di atas meletakkan buku, bagian bawahnya adalah untuk penyangga agar bukunya tidak terjatuh. Seperti ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share video ini, lalu bagikan ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat.